pagi, 2 Oktober 1965. Pilot Komodor Udara Ignatius Dewanto dan kopilot Kapten Udara Willy Kundimang mendaratkan Cessna L-180 tanpa pemandu di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Setelah memarkir pesawat, keduanya turun. 3 anggota resimen para komando Angkatan Darat, kini Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, menghampiri sembari menodongkan senjata AK-47. Begitu tahu mereka berhadapan dengan seorang perwira tinggi, mereka segera memberi hormat. Setelah menjelaskan tujuannya, mereka minta izin melucuti senjata, kecuali Dewanto. Dewanto dan Kundimang tak melawan sesuai perintah Laksda Sri Mulyono Herlambang, petinggi AU yang menjadi Menteri Negara tanpa portofolio dalam Kabinet Dwikora I, agar sedapat mungkin menghindari kontak senjata. Kelima orang tersebut lalu menuju hangar dan bergabung dengan prajurit Yon 1 Repkat lainnya. Tuan rumah menjamu dengan ramah. Maklum, banyak di antara mereka saling kenal dan pernah menjalani operasi militer bersama dari Trikora hingga konfrontasi Indonesia-Malaysia. Di tengah obrolan santai, terdengar rentetan senjata. Baku tembak terjadi antara pasukan Batalion 454 Banteng Raiders dan Repkat. Wakil Komandan Yon 454 Kapten Infanteri Kunchoro mendapat perintah dari atasannya, Mayor Sukirno, untuk mempertahankan Halim dan tak boleh ada pasukan manapun masuk kecuali AU. Di sisi lain, Repkat di bawah Kolonel Infanteri Sarwo Edi diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menduduki Halim. Perintah itu keluar menyusul kekhawatiran Soeharto akan terjadinya serangan AU terhadap Makostrat. Dalam pandangan Soeharto, AU mendukung G30S pimpinan Letkol Untung. Kalau pertempuran itu kita biarkan, habis Halim. Kamu tahu Willy, di Halim ada aset negara yang sangat berharga, yaitu pesawat. Selain itu banyak keluarga AURI, kata Dewanto kepada Kundimang. Dewanto dan Kundimang berinisiatif melerai. Dengan jeep Nissan Patrol, mereka menembus hujan peluru menuju posisi pasukan Raiders. Kundimang menemui Kunchoro dan memintanya menghadap Dewanto. Kunchoro sempat marah. Setelah dijelaskan Jenderal Dewanto ingin bertemu untuk menyelesaikan pertempuran, Kunchoro mengajak 2 anak buahnya. Di depan Dewanto, Kunchoro menjelaskan alasan penempatan pasukannya di Halim. Dewanto mengapresiasi profesionalitasnya, tapi memerintahkan Kunchoro agar menahan tembakan. Pertempuran mereda. Kundimang, dikawal seorang prajurit pasukan gerak cepat, lalu ditugaskan menyerahkan surat yang ditujukan untuk Sarwo Edi. Berbekal kain putih sebagai lambang perdamaian dan pita merah hijau di bahu kiri, tanda pengenal dari Raiders, Kundimang dan prajurit PGT berjalan ke tempat pasukan Repkat. Sesampai di sana, karena Sarwo Edi masih dalam perjalanan ke Halim, mereka ditemui Mayor Infanteri Gunawan Wibisono. Setelah menyerahkan surat, mereka kembali. Pita pengenal dari Repkat tersemat di bahu kanan. Di tengah penantian kedatangan Sarwo Edi yang hampir sejam, 2 dentuman keras tiba-tiba terdengar dan diikuti rentetan senjata. Pasukan Raiders bahkan melepaskan bazoka begitu melihat kedatangan Panzer Ferret MK-11 dari arah Repkat. Padahal panser itu berbendera putih, dan dikirim untuk menindaklanjuti upaya perundingan. Kunchoro, atas perintah Dewanto, akhirnya memerintahkan pasukannya menahan tembakan. Kundimang kembali ke posisi Repkat. Gunawan mengatakan, Sarwo Edi minta Dewanto yang datang. Setelah mendapatkan pinjaman mobil, Kundimang menjemput Dewanto. Sebagai yang empunya Halim, saya akan menjemput tamu saya, kata Dewanto. Ketegangan sempat terjadi antara Dewanto dan Kunchoro yang bersikeras menjaga Halim. Saya mengerti sikap kapten, tapi untuk apa kapten melaksanakan perintah dengan harus menutup pintu rumah saya? Kata Dewanto. Dewanto dan Kundimang bertemu Sarwo Edi yang setuju mengakhiri pertempuran. Maka, jeep Kundimang dan Dewanto kembali ke posisi Raiders. Gunawan ikut bersama mereka. Sesampai di tujuan, Kunchoro memberi hormat kepada Dewanto dan berpelukan dengan Gunawan. Kunchoro mengatakan kepada Dewanto bahwa dia akan menarik pasukan Raiders ke arah timur menuju Bekasi. Pertempuran yang menewaskan seorang prajurit Repkat itu pun berhenti. Ignatius Dewanto, salah satu pilot terbaik Angkatan Udara. Sebagai sosok yang dikenal pemberani, Dewanto ahli menerbangkan pesawat pemburu P-51 Mustang. Sayang, perubahan politik di era tahun 1965 mengubah jalan hidupnya. Tanpa alasan jelas, kubu Soeharto yang didominasi oleh kekuatan TNI AD, memaksanya mundur dari jabatannya sebagai perwira tinggi TNI AU. Selepas dari TNI AU, untuk bertahan hidup Dewanto menjadi sopir truk. Sungguh ironis, seorang penerbang terbaik dan Marsekal TNI AU harus menjadi sopir truk. Pada tahun 1970, Dewanto diterima bekerja sebagai pilot pesawat sipil. Dia menerbangkan Piper Pak-23 Aztec milik SMAK dari Medan ke Aceh. Karena kerusakan mesin, pesawat tersebut jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk Dewanto.
Ketika Hercules yang membawa Omar Dhani dan Leo Watimena baru mengudara, diperoleh hubungan komunikasi dengan Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang, waktu itu menjabat Menteri Negara diperbantukan pada Presiden, yang tengah dalam perjalanan kembali dari Medan dengan Jetstar. Pangau meminta Herlambang membantu mengamankan Halim. Mendekati Halim, Jetstar itu bahkan ditembaki beberapa kali oleh artileri pertahanan udara Angkatan Darat. Namun pesawat akhirnya lolos dan selamat mendarat di Halim. Setelah mendapat laporan dari Deputi Operasi Pangau Komodor Udara Dewanto, bahwa Repkad akan menyerang Halim. Laksda Herlambang memerintahkan agar pasukan yang mempertahankan pangkalan menyandang senjatanya, sebagai isyarat bahwa mereka tidak menghendaki konflik. Tanggal 2 Oktober tengah malam, Pangkostrat memerintahkan Repkad untuk menguasai Halim. Tujuannya antara lain mencari para jenderal yang diculik. Maka diaturlah manuver untuk mengepung pangkalan udara tersebut. Selain Repkad, juga dilibatkan Batalion 328 Ipara dan beberapa kompi kavaleri dari Kostrad. Perkembangan ini membuat Komodor Udara Dewanto memutuskan untuk mengetahui situasi yang ada di sekitar Halim dan di Jakarta. Dengan ditemani Ajudan Kapten Udara Willy Kundimang, Dewanto menerbangkan Cessna L-180. Di lapangan parkir timur Senayan mereka melihat konsentrasi truk dan armored personnel carrier. Ketika Dewanto kembali ke Halim, ternyata Repkad sudah masuk. Mereka menduduki hanggar Skadron 31, Skadron 2, Skadron 17, menara lalu lintas udara dan fasilitas pangkalan lainnya. Di luar dugaan pasukan penyerang, ternyata pasukan AWRI sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda siap tempur. Suasananya biasa-biasa saja. Ketika itu Halim hanya dijaga satu kompi PGT, satu kompi PPP dan satu peleton polisi AU, yang sudah diperintahkan untuk tidak memberikan perlawanan. Begitu pesawat diparkir, Komodor Udara Dewanto disambut anggota Repkad yang siap dengan AK-47. Pistol Kapten Willy Kundimang dilucuti dengan sopan, namun Dewanto diizinkan tetap menyandang pistolnya. Selama berada di Halim, Repkad diterima dengan baik oleh AWRI. Hubungan antar prajurit kedua angkatan tidak diwarnai dengan ketegangan. Bersama-sama mereka menyantap ransum makan prajurit-prajurit AWRI. Perkembangan selanjutnya, dalam upaya mendekati Halim, Repkad akhirnya terlibat tembak-menembak dengan Batalion 454 Para, yang sudah pindah dari lapangan Monas ke daerah sekitar Halim. Pertempuran kedua pasukan itu merisaukan Komodor Dewanto, yang mengkhawatirkan keselamatan aset negara yang tidak sedikit di pangkalan udara. Dewanto kemudian mengambil inisiatif untuk menengahi konflik senjata tersebut. Bersama Kapten Willy Kundimang, Dewanto mencoba mendekati daerah pertempuran, dan akhirnya berhasil kontak dengan Wadanyon 454 Kapten Kuncoro. Kuncoro lalu menemui Dewanto. Lapor Jenderal, Kapten Kuncoro, Riders. Kami melaksanakan perintah melindungi pangkalan udara Halim agar tidak dimasuki pasukan lain, kecuali AWRI. Dewanto menjawab, bagus. Kapten adalah tentara yang baik, tetapi AWRI tidak mau terjadi pertempuran di Halim, bisa merusak pesawat terbang. Kapten Kuncoro akhirnya berhasil menahan pasukannya. Setelah itu, Komodor Dewanto menugaskan Kapten Udara Kundimang membawa sepucuk surat untuk Komandan Repkad, Kolonel Sarwo Edi. Surat tersebut akhirnya sampai di tangan Sarwo Edi. Setelah Willy Kundimang 2 kali mondar-mandir daerah pertempuran antara Repkad dan Yon 454, akhirnya disepakati bahwa Komodor Dewanto akan menemui Kolonel Sarwo Edi. Tetapi sebelum itu, Dewanto berhasil membujuk Kapten Kuncoro untuk menyingkirkan pasukannya menjauh dari Repkad. Mulanya Kuncoro berkeras. Pasukan Riders tidak mengenal menyerah, katanya. Saya tidak minta Kapten menyerah. Saya minta agar pasukan Kolonel Sarwo Edi diberi jalan masuk ke Halim, jawab Dewanto. Dewanto lalu mengundang Sarwo Edi datang ke markas Komando Operasi PAU Halim. Siap Jenderal, kami akan datang ke sana, setelah kami ketahui pasukan kami yang masuk melalui Jatiwaringin sudah masuk Halim, kata Sarwo Edi. Dewanto akhirnya berangkat lebih dulu bersama Mayor Gunawan, perwira yang mendampingi Komandan Repkad. Kolonel Sarwo Edi menyusul kemudian. Di Halim, Sarwo Edi disambut Laksda Sri Mulyono Herlambang, Komodor Udara Dewanto, Komodor Udara Soesanto, Direktur Operasi AWRI, dan Kolonel Udara Wisnu Jayaminardo, Komandan Wing Ops 001, Halim. Setelah melihat sendiri keadaan Halim, Sarwo Edi mengatakan, ia akan melaporkan hal ini kepada Maijen Soeharto. Laksda Herlambang lalu menawarkan Sarwo Edi ikut dengan helikopter ke Bogor, karena hari itu Presiden Soekarno akan memberikan briefing kepada para panglima. Kemungkinan Soeharto juga akan ada di sana. Laksda Herlambang juga berhasil meyakinkan Danyon Repkad Mayor C.I. Santoso, agar menarik pasukannya dari Halim. Herlambang bertanya, apa misi Mayor di sini? Santoso menjawab, misi kami menguasai pangkalan, untuk memastikan agar pesawat tidak digunakan untuk pemboman. Lalu Herlambang melanjutkan,
kalau demikian misi mayor sudah selesai, karena di sini tidak ada perintah pemboman. Rupanya Santer desas-desus bahwa AWRI akan membom markas Kostrad. Setelah kembali dari Bogor, Sarwo Edi lalu melapor Maijen Soeharto yang juga dalam perjalanan pulang dari Bogor. Soeharto lalu memerintahkan penarikan Repkad dari Halim. Tanggal 2 Oktober pukul 22, pasukan berkekuatan sekitar 600 orang itu keluar dari Halim kembali ke Cijantung.